Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kurikulum selaku Ketua Komite Pembelajaran dan dua siswa kami yang saya sayang ini, perwakilan dari kelas 10. Hari ini saya terima kasih kalian telah bersedia untuk saya ajak diskusi untuk memberikan masukan dan memberikan sekolah kita yaitu PSP yang menyelenggarakan implementasi kurikulum merdeka. Ya toh? Kurikulum merdeka bagi sekolah PSP itu kita di Kaltim ini 3 sekolahan, SMA 8, SMA Negeri 11 dan SMA Kristen Sunudia. Kebetulan di sekolah ini kita juga harus bisa menerima masukan-masukan dari siswa, ya Pak ya? Ya. Oleh karena itu saya minta kalian yang menikmati di kelas 10 ini memberikan tanggapan. Mungkin saya mulai dari yang wanita dulu ya, ladies first. Silakan Mbak, memperkenalkan dulu Mbak. Ya, baik, terima kasih ya. Sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Wanda, saya dari kelas 10G. Jadi Pak, tanggapan saya terkait tentang sekolah ini memang cukup berbeda ya Pak dengan sekolah saya di SMP. Di sini saya banyak banget belajar di kelas itu. Saya diajarkan. Tadi kelas 10 berapa Mbak Wanda? Kelas 10G. Oke ya, oke, silakan lanjut ya. Ya. Jadi Pak, di kelas itu saya diajarkan untuk bekerja sama dengan guru. Jadi bekerja samanya itu melalui diskusi. Jadi guru di kelas itu hanya memimpin saja dan cuma muridnya yang aktif untuk berdiskusi. Seperti itu Pak. Tapi dengan sistem ini kalian berdua merasa enjoy enggak, merasa senang enggak dengan pembelajaran yang menyenangkan ini? Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget Pak. Ya, bisa dikembangkan kemampuan untuk berdialog, kemampuan untuk menanggapi pernyataan atau elaborasi konsep pengetahuan kita. Terus kira-kira gurunya dalam memimpin diskusi itu selalu melibatkan seluruh siswa apa warga saja atau teman yang lain, dia gimana tanggapannya dalam memimpin diskusi gurunya itu? Semua murid sih Pak, mencakup semua murid diskusinya, jadi ya semuanya. Ya. Tapi jujur aja, masih ada enggak yang persentase guru yang tidak menyenangkan di kelas 10G terutama? Jujur aja, ada enggak kira-kira berapa persen ini disaksikan oleh Wakil Kurikulum? Enggak apa-apa, murid boleh memberikan tanggapan, masukan, supaya kami penentu kebijakan ini merancangkan tidak lanjut dari masukan murid. Karena yang kita produk nanti adalah kamu tercapai cita-citamu selama 3 tahun sekolah ini. Berapa persen kira-kira yang masih kurang menyenangkan di kelas? Ada 10%, 20%. Ini gurunya berapa sih? Sekitar 30. Enggak, yang di kelas 22 guru yang terlibat ya. Kira-kira berapa Pak persennya masih kurang menyenangkan? Kalau yang kurang menyenangkan pastinya ada ya Pak. Ya. Mungkin kira-kira 30%. Oh, 30%, berarti sudah 70 yang menyenangkan ya. Biasanya yang tidak menyenangkan itu di faktor apa? Faktor pemberian tugas kah, atau faktor mengangkat isu-isu yang up to date kah, atau faktor pelayanan di mananya yang biasanya yang tidak menyenangkan itu? Kalau saya sendiri yang merasakan ada di tentang tugas ya Pak, pemberian tugas itu terkadang pemberiannya cukup lumayan banyak sekali. Oh, jadi membebani juga, akhirnya kurang merdeka gitu ya? Iya, karena juga kami punya kegiatan. Tapi kan tugasnya kelompok apa perorangan tuh? Ada yang kelompok, ada yang perorangan juga. Tugas ya? Nanti dicatat Pak Wakil Kurikulum ya. Ini tugas guru tidak boleh melebihi kapasitas merdeka itu. Mungkin sementara ini Mbak Wanda saya limpahkan kepada silakan perkenalan dulu. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah mengizinkan saya berbicara. Oh ya, tentu. Di sini demokrasi sekali. Silakan ungkapkan. Perkenalan dulu. Kelas berapa ya? Saya Muhammad Ridwan dari kelas 10C. Di sini saya akan menjawab. Untuk kurikulum Merdeka Belajar ini menurut saya sudah sangat bagus Pak dalam cara belajarnya. Untuk siswa diajarkan ngomong secara berbicara maksudnya ya? Berbicara, menyampaikan pendapat kayak public speaking gitu Pak. Oh ya, jadi tidak dihambat oleh gurunya enggak? Iya Pak. Tapi diberikan kesepakatan enggak menyampaikan pendapatnya itu, temanya itu ditentukan oleh kesepakatan itu. Jadi enggak bebas gitu ya? Iya enggak. Oh ya. Terus
Mas Ridwan 10C, Anda terlibat di proyek apa di semester 1 dan 2 nih yang terlibatnya proyek? Saya terlibat di bagian seni Pak, di bagian tari. Oh, berarti bangunlah jiwa raga ya. Iya. Terus apa pendapat ketika Anda diminta oleh fasilitator proyek itu Anda menampilkan seni tari apa gitu? Seni tari Dayak Pak. Ya. Iya. Ditampilkan nggak oleh fasilitator tentang karya Anda atau kemampuan Anda ditampilkan? Ya, ditampilkan. Ya, termasuk yang kemarin itu berarti pas ulang tahun itu bulan Januari itu Anda yang nampil itu ya, Iya, Pak. yang memimpin di depan. Terus nggak mengganggu kesibukan Anda di rumah membantu orang tua dengan persiapan proyek yang bangunlah jiwa raga? Enggak Pak, di sini saya sudah membagikan waktu untuk menyiapkan semuanya Pak. Oh, jadi ada pembagian waktu ya kan? Iya. Kira-kira mumpung ada Pak Wakakurikulum, apa masukan Anda untuk sekolah yang kurang selama 1 tahun, kurang ini kan bulan Mei, Anda mau Anda baru saja menyelesaikan ujian akhir semester atau semen sematip. Masukan dari kalian berdua untuk sekolah kita ini, supaya sekolah kita ini semakin diterima oleh masyarakat, semakin dikenal oleh masyarakat, semakin dicintai oleh masyarakat. Apa mulai dari Mas Rida dulu, apa masukannya? Untuk cara mengajar ya. Oh, cara mengajar, enggak, bebas. Masukan itu artinya apa yang Anda kurang puas di sekolah ini, itu jadikan masukan untuk kami. Apa kira-kira? Mungkin dari saya untuk cara mengajar guru Pak. Nah, itu ketika guru menjelaskan, Iya. itu terkadang ada siswa yang tidak mengerti. Jadi untuk siswa itu dipaksa untuk mengerti, sedangkan siswa ini kadang Berarti mengurangi rasa senang tadi, bilangnya menyenangkan. Berarti ada sedikit aja. Oh, sedikit ya, tadi, tapi tidak banyak. Iya, Pak. Tapi menurut Warda gimana? Masukan apa lagi untuk sekolah ini di dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita ini yang pertama kali, angkatan pertama PSP ini loh ya. Karena nanti Anda akan ditanya oleh siswa lain ya Pak ya. Siswa lain yang tidak menyelenggarakan IKM ini akan bertanya, seperti apa sih bedanya kurikulum merdeka? Enak mana sekolah yang di SMA 11 sama sekolah lain? Silakan Mbak Warda. Masukannya apa lagi? Kalau masukan saya mungkin dari eskul ya Pak. Oh, eskul ya? Ya, jadi ada beberapa eskul di sini yang tidak jalan karena tidak adanya pelatih. Oh iya. Ya, mungkin dengan adanya pelatih kita bisa mematangkan, kita bisa memajukan eskul-eskul di sini. Jadi eskul-eskul itu kan bisa untuk jadi wadah berprestasi. Wadah untuk berkreasi, ya, berkreatif, bergotong royong. Iya, baik. Oke, Warda sendiri aktif di eskul apa? Kalau saya aktif di eskul debat. Oh, debat, apalagi? Rohis, alhamdulillah. Iya. Ridwan, eskul apa lagi selain tari tadi? Ekskul Paskib Pak. Paskib. Terus tapi di dalam eskul itu penanaman konsep beriman bertakwa tetap ya? Tetap sholat, tetap dianjurkan oleh pelatih. Iya. Sholat, terus tetap menghormati orang tua, berakhlak mulia kan? Iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Baik. Ini masukan yang luar biasa dari kalian. Tapi ini pernah disuarakan enggak di masukanmu ini di pengurus OSIS? Rapat pengurus tentang kurangnya pelatih di sekolah ini. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum menyuarakan. Oh ya, berkali ini ya. Oh enggak apa-apa. Nanti lewat Pak Kurikulum akan menyebarkan, mendiseminasikan masalah-masalah ini. Tapi eskul yang kalian ikuti ini menyenangkan enggak untuk bekal Anda di masa depan nanti? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu, kalau nggak bisa wawancara, kirimkan masukan lewat WA nomor saya ya. Akan saya tampung, akan saya bicarakan dengan tim manajemen, akan ditindaklanjuti selama itu ada di program sekolah. Oke? Ya, terima kasih Pak. Pak, kamu mau nambahin Pak Waka, monggo. Ya, mungkin lebih ke ini aja Pak. Ya, silakan Pak Waka. Dari mereka bisa lebih nyaman gitu loh Pak. Jadi tidak merasa sungkan dengan kita sebagai tim manajemen, supaya aspirasi itu bisa segera kami dapatkan dan bisa kami tidak lanjuti segera gitu. Nanti bisa Bapak bikin Google Form untuk mendapatkan masukan dari siswa ya. Betul, Pak. Nah, kalau saya kan refleksinya program sekolah secara umum. Bapak tim manajemen bersama Waka membentuk suatu susun dulu kuesionernya, pedoman wawancaranya, tapi berupa lewat medsos ya. Baik. Mungkin itu Pak ya. Nanti akan saya sampaikan ke kesiswaan dan pembina OSIS Pak yang menangani langsung untuk membuat Google Form-nya supaya nanti bisa
aspirasi murid-murid kita ini bisa terfasilitasi dengan baik. Oh ya. Memang benar kata Wanda, ada beberapa ekskul yang tidak jalan, tetapi kami dari kurikulum Iya. itu sudah menganalisis dan mencoba melakukan Restrukturisasi pelatih dan pembina ya. kebetulan mereka ini juga anak didik kami, Pak. Oh iya ya. Saya pribadi untuk Berarti- di debat, dan saya juga paskib, dan mungkin Iya. tahun ini yang di paskib saya alihkan ke guru yang lebih muda dan Oh lebih iya semangat. ya, lebih semangat. Oh, Betul. terima kasih Pak Rizal. Ya. Terima kasih Pak Rizal ya Sama-sama, atas Pak. atensinya. Nanti kalau nggak sempat memberi masukan seperti ini, kalian lewat WA, lewat webnya resminya sekolah ini kan ada webnya MPK, webnya OSIS semuanya. Mungkin ini aja sementara ya, karena Bapak juga sama Pak Rizal akan ada kegiatan memantau implementasi eskul badminton. Jadi kami, makanya saya mohon maaf ini pakai baju badminton karena mau ke lapangan ya. Saya minta izin tidak mendampingi kalian melihat pelaksanaan eskul paskibra debat. Saya harus menyaksikan badminton seperti apa pelatihannya. Oke, terima kasih Pak Rizal, anak-anak, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak. Ya, jangan kapok ya memberi